Benjamin Šeško sudah bergabung dengan Manchester United. Pemain asal Slovenia itu antusias dengan masa depan Setan Merah. Sebagai klub, MU memang mempunyai sejarah yang lebih bagus dibandingkan Newcastle United. MU merupakan pengoleksi 20 gelar Premier League. Šeško sadar dengan sejarah gemilang Man United, tapi lebih antusias dengan masa depan yang dijelang bersama Setan Merah. Sejak awal saya datang, saya bisa merasakan energi positif dan lingkungan keluarga yang diciptakan klub, kata Šeško di Daily Mail. Ini jelas tempat sempurna untuk mencapai level maksimal saya dan mewujudkan ambisi saya. Sejarah Manchester United jelas sangat spesial, tapi apa yang membuat saya bersemangat adalah masa depan, kata Šeško menambahkan. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, menegaskan bahwa Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha masih belum maksimal, keduanya diyakini akan lebih oke lagi. Saya pikir mereka mungkin baru 50 atau 60% dari apa yang bisa mereka lakukan. Saya pikir, seperti tim lain, kami akan meningkat di selama musim berjalan dan mereka akan jauh lebih baik lagi, kata Amorim di Manchester Evening News. Dalam beberapa momen, saya merasa kami membutuhkannya karena 1 melawan 1, kami kesulitan tanpa referensi sebagai seorang striker, kami mempunyai pemain baru, jadi kita tunggu saja, kata dia menambahkan. Ruben Amorim memberikan pujian kepada Mason Mount. Pelatih Manchester United itu menilai musim 2025-2026 bisa menjadi momen kebangkitan sang playmaker. Dalam wawancara eksklusif dengan MUTV, Amorim mengaku terkesan dengan penampilan Mount saat melawan Fiorentina. Ia memuji pergerakan sang pemain yang terus memberikan ancaman serius ke pertahanan lawan. Amorim berharap Mount bisa mempertahankan level permainannya hingga akhir musim 2025-2026. Menurutnya, jika Mount bermain dengan kualitas seperti ini secara konsisten, ia akan menjadi aset penting bagi Setan Merah. Kabar terbaru seputar masa depan Jadon Sancho kembali mencuat. Winger Manchester United itu dikabarkan akan hijrah ke Italia, namun bukan ke Juventus. Menurut jurnalis terpercaya Alfredo Pedula, Sancho tetap akan bermain di Italia musim depan, tetapi bergabung dengan AS Roma, bukan Juventus. Pelatih baru Roma, Gianpiero Gasperini, dikabarkan sangat menginginkan Sancho untuk memperkuat lini serangnya. Gasperini disebut sudah lama mengagumi gaya bermain sang winger dan meminta manajemen klub untuk segera bergerak agar Sancho jatuh ke pelukan mereka. Roma dikabarkan sudah mengambil langkah konkret dengan menghubungi Manchester United. Klub ibu kota Italia itu secara resmi menyatakan minat mereka untuk merekrut Sancho. Berdasarkan laporan tersebut, Roma saat ini lebih serius dalam perburuan Sancho dibandingkan Juventus, sehingga mereka memimpin persaingan transfer pemain berusia 25 tahun itu. Sementara Juventus hingga saat ini masih belum melanjutkan pembicaraan mereka dengan AS Roma untuk transfer sang pemain. Awalnya, MU membandrol Sancho seharga 25 juta euro di bursa transfer musim panas ini. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa Setan Merah bersedia menurunkan harga menjadi sekitar 20 juta euro untuk mempermudah proses transfer. Rasmus Højlund dipastikan meninggalkan Manchester United pada musim ini. Kepindahannya berpotensi bersifat permanen apabila negosiasi dapat diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Jika Højlund benar-benar angkat kaki, stok penyerang pelapis Setan Merah akan semakin terbatas. Klub harus segera mencari alternatif secara cepat dan efisien. Salah satu opsi yang bisa didapat tanpa menguras kas adalah Dominic Calvert-Lewin, ex-penyerang Everton itu tersedia gratis dan praktis tanpa risiko besar. Calvert-Lewin disebut tertarik bergabung dengan United, bahkan, ia dilaporkan melepas agen lamanya demi mengurus kepindahan secara langsung. Dengan usia 28 tahun, sang striker masih berada dalam masa emas. Ruben Amorim pun diyakini mampu memaksimalkan kemampuannya. Calvert-Lewin punya segudang pengalaman di kompetisi tertinggi Inggris. Dalam performa terbaiknya, ia mampu mencetak gol secara rutin. Pengalaman tersebut sangat berharga untuk peran pelapis penyerang utama. Amorim butuh sosok yang siap tampil tanpa perlu adaptasi panjang. Meski bukan prioritas nomor 1, kehadirannya bisa menjadi solusi praktis sekaligus ekonomis. Bagi United, langkah ini bisa menjaga kedalaman skuad tanpa mengganggu stabilitas anggaran. Manchester United dikabarkan akan meminjamkan Andre Onana di tengah kabar yang menghubungkan mereka dengan Gianluigi Donnarumma pada musim panas ini. Menurut TBR Football, Manchester United membuka opsi mengejutkan dengan mempertimbangkan peminjaman kiper Andre Onana pada bursa transfer musim panas 2025, di tengah rumor ketertarikan pada Gianluigi Donnarumma dari PSG. Keputusan ini dipicu oleh performa inkonsisten Onana dan keinginan pelatih Ruben Amorim untuk merombak skuad. Langkah ini mencerminkan ambisi United mengatasi musim mengecewakan mereka di Premier League, dengan Donnarumma menjadi target utama untuk memperkuat posisi kiper. Manchester United semakin percaya diri bisa menuntaskan transfer ganda yang sensasional untuk dua bintang Eropa yakni gelandang Brighton dan Hove Albion, Carlos Baleba, dan kiper Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Baleba, yang baru berusia 21 tahun, bahkan diyakini Brighton punya potensi lebih besar daripada Moises Caicedo, pemain yang mereka jual ke Chelsea senilai 115 juta pound pada 2023. Wajar jika harga Baleba dipatok fantastis, 100 juta pound, sekitar 2,05 triliun rupiah.
Donnarumma sendiri berada di situasi berbeda. Kontraknya di PSG berakhir pada Juni tahun 2026, tetapi negosiasi perpanjangan kontrak mandek. Alhasil, PSG siap melepasnya dengan harga diskon 26 juta pound, sekitar 534 miliar rupiah. Negosiasi dikebut pekan ini menurut laporan Miguel Delany dari The Independent, Manchester United akan menggelar putaran negosiasi baru untuk kedua pemain pekan ini. Direktur sepak bola MU, Jason Wilcox, dijadwalkan bertemu agen Donnarumma, Enzo Raiola, dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, pakar transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa MU juga menyiapkan pembicaraan lanjutan dengan Brighton terkait Baleba. Tim Talk melaporkan bahwa Baleba tertarik bergabung ke Old Trafford setelah pihak klub melakukan pendekatan awal. Raksasa Premier League, Manchester United akhirnya mendapatkan striker incaran mereka, Benjamin Sesko, usai menebusnya dari RB Leipzig dengan biaya mencapai 74 juta pound. Pada sesi latihan perdana di Carrington, Senin pagi, penyerang berusia 21 tahun itu langsung tampil total di bawah arahan manajer Ruben Amorim. Ia mengikuti game internal dan latihan penyelesaian akhir, termasuk aksi sundulan diving yang menunjukkan insting golnya masih sangat tajam. Rekor 27 gol dan 7 assist bersama Leipzig menjadi modal berharga bagi Sesko untuk memperkuat lini serang United. Ia diperkirakan akan menjadi andalan sejak laga pembuka Premier League melawan Arsenal akhir pekan ini. Meski klub kabarnya berencana menggelar laga uji coba rahasia demi memberinya menit bermain lebih cepat, Sesko pun tak menutupi rasa bangganya. Saya merasa ini adalah proyek besar. Dalam hitungan jam saja, saya sudah merasa diterima. Saya tersabar bermain dan membawa nama Manchester United dengan cara terbaik, kata bomber asal Slovenia itu. Alejandro Garnacho disebut hanya ingin bergabung dengan Chelsea. Pemain asal Argentina itu kabarnya sudah menyetujui kontrak di Stamford Bridge hingga 2032. Garnacho menolak opsi reuni dengan Erik ten Hag di Bayer Leverkusen. Tawaran menggiurkan dari Arab Saudi juga tidak menarik minatnya. Napoli yang sempat mencoba kembali merekrutnya pun mendapat penolakan. Fokusnya hanya tertuju pada kepindahan ke Stamford Bridge. Menurut laporan, Garnacho begitu yakin Chelsea adalah tempat terbaik baginya. Ia siap mengabaikan semua opsi lain demi mewujudkan transfer impian ini. Chelsea berharap bisa mendatangkan Garnacho dengan mahar sekitar 30 juta pounds. Namun, jumlah itu 20 juta pounds lebih rendah dari harga yang diinginkan Manchester United. The Blues sempat menawarkan beberapa opsi tukar pemain. Nama-nama seperti Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Axel Disasi, dan Renato Veiga masuk dalam daftar. Meski begitu, menurut laporan Mirror, United hanya menginginkan uang tunai. Klub ingin dana hasil penjualan pemain digunakan untuk memperkuat skuad di posisi lain. Premier League musim 2025/26 sudah di depan mata, dan Manchester United tengah mematangkan persiapan. Skuad asuhan Ruben Amorim akan mengawali perjalanan mereka dengan menjamu Arsenal di Old Trafford pada Minggu malam. Persaingan memperebutkan posisi di susunan inti berlangsung ketat sepanjang pekan ini. Amorim menegaskan tak ada jaminan starter bagi siapapun, kecuali bagi mereka yang benar-benar menunjukkan performa terbaik. Laporan Manchester Evening News menyebut hanya ada dua nama yang nyaris pasti masuk daftar 11 pertama. Mereka adalah Bruno Fernandes dan Amad Diallo. Keduanya selalu tampil sejak menit awal dalam 5 pertandingan pramusim. Konsistensi itulah yang membuat Amorim diyakini enggan mengubah keputusan untuk laga pembuka musim ini. Manchester United menyongsong musim baru Premier League dengan suasana berbeda. Harry Maguire menilai timnya kini memasuki fase baru yang dipenuhi rasa optimisme. Harry Maguire menegaskan bahwa Manchester United tengah memulai langkah yang lebih segar. Ia optimistis tim memiliki peluang besar memperbaiki pencapaian buruk musim lalu. Suasana skuad kini lebih hidup berkat kedatangan pemain anyar serta pembaruan fasilitas latihan. Hal tersebut membuat seluruh tim merasa lebih percaya diri menghadapi persaingan. Maguire menyebut MU sedang berada dalam masa transisi penting. Ia sadar, meski pernah berjaya, saat ini tim bukanlah yang terkuat di liga. Ia menekankan pentingnya mentalitas tangguh untuk kembali bersaing di papan atas. Bermain tanpa beban berlebihan diyakininya akan membantu meningkatkan performa. Rio Ferdinand tampaknya akan kembali menjadi bagian penting dari Manchester United, meski bukan lagi sebagai pemain. Kehilangan pekerjaannya di dunia penyiaran justru membuka peluang baru bagi Ferdinand untuk kembali ke klub yang pernah ia bela dari 2002 hingga 2014. Meski tidak ada kontrak permanen atau status resmi sebagai staf, manajemen MU siap memanggilnya kembali secara ad hoc untuk proyek komersial dan media di masa mendatang. Pengalaman sukses di AS membuat kedua pihak optimistis akan melanjutkan kerjasama ini. MU sebelumnya juga menerapkan pola serupa dengan Gary Neville dan berencana mengulanginya. Sementara itu, TNT Sports sudah menyiapkan pengganti Ferdinand. Gareth Bale, ex-bintang Real Madrid dan ikon timnas Wales, resmi bergabung sebagai pundit untuk musim 2025/26.